kita minta lah misalnya sama Rusia, gitu ya. Karena udah jelas sistem pendidikannya bagus, ya, kerjasama lah kita. Ya. Kita minta sistem pendidikan mereka di sini. Mereka kan tekanan sistem pendidikan mereka kan itu STEM ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kalau di sini kita sebut itu IPTEK. ilmu pengetahuan teknologi. Nah iya, nah udah kita copy aja dulu sistem mereka di sini. Nanti baru kita perbaiki, kita revisi menurut sistem budaya kita gimana. Nah, tapi dari bahan yang bagus dulu, ya. Jangan kayak sekarang ditekankan pendidikan agama, ya kan? Nah, susah sih Bang, karena pasal 1 sih bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Iya. Satu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Terus kedua baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ngurusin Tuhan dulu. Iya. Sampai kapan? Sampai sejahtera. Tuhan mah nggak perlu diurusin kali. Harusnya ya. Orang harusnya kan dia yang ngurusin kita ya. Iya. Makanya itu sila pertama itu maksudnya ini aja kali apa ya? Saran mungkin. Saran. Biar ada acuan moral lah gitu, mungkin gitu ya. Cuman yang lebih penting sih yang sila keduanya sih, kemanusiaan. Yang adil dan beradab kan. Adil dan beradab. Nah, lu gimana mau beradab ya kalau lu terbelakang? Iya. Ya, harusnya nomor 1 itu diselipkan pengetahuan ya. Nomor 1. Ya. Cuman kan gini, kenapa sila pertama ketuhanan? Ini kan ke zaman perjuangan dulu, ya, si generasi para pejuang kita ini kan perlu satu buah konsep pemersatu bangsa. Kan? Kita semua kan waktu itu ada ratusan suku ya, 300 lebih kan ya, suku di Nusantara ini ya. Kita semua masing-masing punya sistem kepercayaan yang orientasinya itu monoteisme juga, Tuhan yang Esa. Nah, jadi untuk bisa mempersatukan semua keberagaman ini, kita buatlah konsep ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Tujuannya baik. Tapi untuk sekarang harusnya udah nggak kredibel lah ya. Kalau untuk sekarang sih, karena udah bukan zaman itu. Ya sebenarnya udah bukan era itu. Kalau sekarang sih seharusnya ya kalau kita lihat negara-negara lain ya, udah seharusnya kita nih di era yang sifatnya itu rasionalisme. Ya, maksudnya apa? Kita tekankan di pengetahuan kita. Ya, terus pembuktian terhadap pengetahuan kita. Gitu, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang dibodohi. Ya. Orang kalau agamanya kental dan agama doang, berarti kan matematikanya kurang. Lebih ke nurani ya. Nah, nuraninya mungkin bagus, cuman karena matematika kurang, fisika nggak ngerti gitu ya. Nah, dijual lah air doa bisa menyembuhkan titik 2 gitu ya, bla bla bla. Air rukiah. Ya kan? 100.000 loh. Nah iya, 100.000 dan dia percaya kan? Gitu dia minum, kok nggak sembuh gitu kan? Berarti kurang percaya kalau nggak sembuh. Nah itu, jadi nggak kena kan yang jual. Nah, padahal udah jelas penipuan. Kalau dia punya pengetahuan, minimal kan dia tahu ya yang disebut pengetahuan medis.
Ya minimal biologi lah, ya kan. Nah orang kenapa sakit? Ya kan bisa karena gaya hidup, Ya. ya kan. Apa yang dia makan, ya, apa yang dia minum, apa dia terpapar radioaktif gitu ya. Kan banyak ya. Kegiatan sehari-harinya seperti apa? Ya iya, kalau dia rasional karena dia punya pengetahuan, dia kan akan cari tahu dulu, ya Ya. kan, ini sakit kenapa? Ya, baru dia ngobrol sama eh, profesional di bidang medis. Dia juga nggak main mentah-mentah dokter bilang gini langsung dia lakukan. Dia pikirkan dulu kan. Nggak semua dokter juga benar kan. Iya, iya. Gitu. Makanya rasionalisme itu penting. Malah sering salah kan dokter ini. Misdiagnosa. Ya, misdiagnosa. Ya. Orang sehat karena misdiagnosa malah dikasih obat, malah jadi sakit. Ya kan? Orang sakit ditangani malah jadi mati. Kan jeleknya gitu. Makanya kalau kita udah biasa dididik dengan sistem STEM, ya, berdasarkan IPTEK, ya, kita nggak gampang begitu aja terima, percaya, ya. Kita mampulah berpikir kritis. Berpikir kritis ini kan skill, kan? Iya, iya. Ya, nggak datang begitu aja loh. Jadi apa yang orang lontarkan kita nggak tangkap bulat-bulat. Iya. Kita coba dulu, bener nggak sih begini, kita selidiki. Nah ya, kita selidiki dulu. Semua informasi kita tampung dulu kan. Nah, dikit-dikit kita selidiki. Uji coba. Kalau memang benar, oh benar, berarti benar, ternyata begini-begini. Kita dapat alasannya dan kita pun nambah pengetahuan sendiri ya. Iya. Gitu. Nah, jadi dengan adanya perang tarif ini, kita punya musuh bersama, tercipta nih ya, tercipta kesempatan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara lain nih, ya, notabene anggota BRICS lah ya. Iya. Nah ini kita harus garap, tapi kita harus bisa menggarap dengan rasional, ya. Anggota BRICS ini yang 10 itu yang intinya ini siapa aja nih Bang? Rusia, China. Kan 5 tuh, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Ya kan, terus nambah lagi yang full member 5 ya. Ya. Kita anggota terbaru, ya. Yang 4 apa tuh ya? Yang 4 itu kalau nggak salah Iran, full member. Terus apa ya? Iran. Nyontek dulu lah. Masih sekitaran Eropa Timur Asia lah ya? Nggak selalu. Nggak selalu? Nggak selalu. Kan dia global. BRICS full member nations. Oh, Egypt, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, sama itu United Arab Emirates, UAE. UAE. Bahasa Indonesia apa tuh ya? UAE. UAE juga ya? Emirates Arabs. BRICS partner countries. Jadi Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Nigeria, 9 ya. Ini data Januari 2025. Memang negara-negara produsen ya? Iya. Yang tapi kebanyakan kekurangan dalam hal teknologi. Iya, biasanya. Mereka punya bahan baku tapi nggak bisa ngolahnya. Ya. Jadi kan banyak tuh yang negara-negara Afrika ya, kayak CAR, terus Ethiopia. Tadinya kan mereka dealnya sama Prancis, ya kan? Dealnya itu Prancis beli barang mentah dari mereka, ya.
litium ya. Tapi harga nentuin Prancis. Begitu jadi produk si karnya itu beli lagi dari Prancis Impor. dan tetap harganya tentuin sama Prancis. Oh itu enggak. Harga enggak. Kira harganya tentuin bener sama Prancis nih. Enggak. Lo harus beli tapi harganya segini. Iya, pas Prancis beli dari mereka bahan, Prancis tentuin harga. Jadi nggak beli di harga pasar. Malah harga bawah pasar. Nah, harga kolonial. Harga jajahan. Nah, Rusia tawarkan deal yang lebih baik. Ya, Rusia tawarkan apa? Infrastruktur dibikinkan. Ya. Sekolah diadakan untuk menaikkan SDM mereka, sehingga nanti mereka bisa punya industri Iya. olahan. Nah, Yang isinya juga orang-orang lokal gitu ya. iya. Nah, nanti Rusia beli di harga pasar. Ya. Masih lebih fair ya. Ya iya dong, diambil dealnya. Dikemplang Prancis. Nah, itu dia kan, itu kan contoh ya. Kita bisa dong nawarin deal yang sama ke Rusia. Iya, bisa lah. Ya kan? Bisa. Nah, kita kan kekurangan nih infrastruktur untuk industri ya. SDM kita. Cina ke banyak negara Asia ya, dan beberapa Afrika juga intinya menawarkan hal yang sama, tapi lebih cenderung ke satu infrastruktur, kedua pinjaman luar negeri. Dan RRC ini itu nggak masalah memutihkan hutang. Ya, kemarin-kemarin gue lupa negara mana tuh kan diputihkan hutangnya. Ya, yang penting proyek jalan terus. Mereka punya uang tapi nggak punya barang ya. Ya nggak cukup. Iya, nggak cukup buat memenuhi negara sendiri ya. Iya, nggak cukup. Nah, jadi nggak apa-apa. Pemutihan nih, ya udah, utang kemplang, tapi proyek jalan terus. Nanti mereka bikin utang baru, ya, buka buku baru.